Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhir pekan lalu saya diundang makan malam dengan sejumlah ekonom senior bersama Menteri Kesehatan. Ya, sekarang Menteri Kesehatan bukan Menteri Keuangan nih ya. Wah, menariknya Menteri Kesehatan ini dia punya sekjen itu Pak Kuntawijaya dari Departemen Keuangan ya. Hadir juga saat itu wakil menterinya. Nah, ini dokter nih ya. Dokter Dante ya, dan saya impress sekali di pertemuan itu ya. Selalu impress dengan Pak Budi, dan saya kenal beliau ini sudah lama ya, sebelum beliau menjadi nomor satu di Bank Mandiri ya, karena Pak Budi ini adalah alumni ITB dan bahkan nanti CW mengelola sebagian dana alumni ITB lewat Ganesha Abadi ya. Kami juga mengelola dana alumni FEB UI melalui Makara Prima. Dan Pak Budi ini menjelaskan transformasi kesehatan yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan ini disampaikan ke para ekonom karena ini jadi topik yang penting untuk juga dibahas di pertemuan G20 ya, tahun 2022 gitu. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik sekali ya, saya sekarang sembari saya cek kesehatan saya, Pak Budi ini beliau menunjukkan berbagai reformasi yang menurut saya penting, karena saya pernah juga mendengar Menteri Keuangan ya. Jadi mencegah risiko tuwir sebelum tajir ini tidak hanya membutuhkan masyarakat kita yang boleh dibilang produktif dan kompetitif, tapi yang sehat ya. Dan ini kalau saya lihat nih, bagaimana alokasi kesehatan itu udah semakin penting di dalam kita punya APBN ya teman-teman. Jadi ini perlu kita sikapi ya. Ini ada opportunity apa nih yang kita bisa manfaatkan ya gitu. Demikian juga Pak Budi kemarin juga coba pikirkan nih sektor-sektor apa yang bisa dimanfaatkan. Oke, ini alhamdulillah teman-teman, 178 ya. Saya punya tes gula darah ya, tes waktu nih, alhamdulillah. Iya, bagi teman-teman, sorry ya ini flip flop ya, bagi teman-teman yang tahu bahwa berat badan saya memang turun, saya berusaha sehat ya, dan hasilnya berat badan saya turun karena saya menyadari ini persis seperti temuan yang disampaikan Pak Budi dalam pertemuan tersebut ya. Bagaimana selama 10 tahun terakhir nih, data dari tahun 2009 ke 2019, ternyata yang namanya diabetes itu naik peringkat dari 6 ke 3 ya teman-teman. Jadi itu yang nanti teman-teman bisa nih akan lihat nanti ya. Diabetes ya, pembunuh pertama tetap stroke ya, kemudian juga heart disease ya, gitu, penyakit jantung nih ya, kemudian diabetes nih karena gaya hidup dan lain-lain, dan ini sangat mempengaruhi sekali pembiayaan pemerintah ya gitu. Oke, kita balik dulu. Saya sangat gembira ya bahwa masalah kesehatan itu diadres ya, dan apalagi udah ada dari Kementerian Keuangan gitu ya. Ini sangat penting, tapi nanti akan bisa dilihat nih teman-teman ya. Yang saya maksudkan itu adalah bagaimana kita mendudukkan dalam framework transformasi kesehatan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, ditambah dengan materi tadi ya, kita ini Pak, dalam bahasa Pak Budi, harus mempermudah masyarakat kita ada baiknya mengetahui kesehatannya, supaya dan juga diingatkan untuk hati-hati ke depan, seperti diabetes ya. Diabetes itu dibentuknya lama, nanti sakitnya lama, dan dampaknya. Saya mau sampaikan kabar baik aja yang dilakukan selama 40 tahun, 40 hari terakhir, 40 tahun terakhir lagi ya, mohon maaf. Saya melakukan pengendalian makanan ya, dan waktu makannya ya teman-teman. Kalau misalnya pada umumnya kan orang ada breakfast, snack, lunch, snack, dinner, snack ya. Saya diminta menghilangkan S-nya dulu, snack-nya. Jadi tinggal 3 nih ya, breakfast, lunch, dinner gitu. Nah, kemudian intermittent fasting itu saya men-skip
breakfast, makan pagi gitu ya. Tinggallah dua ini ya, jadi jam 12 saya terakhir makan yaitu jam 8 malam gitu ya, terus nanti ketemu lagi jam 12 ya. Dan yang paling penting apa yang kita makan ya, itu harus low gula ya. Nah, nasi itu sementara dicoret nih ya, karena saya pengen mengendalikan doan dulu ya, dengan intermittent fasting yang rutin. Alhamdulillah gula darah saya sempat turun di bawah 100 ya, dan kali ini naik ya, terus terang karena saya baru sembuh dari flu. Selama flu 1 pekan saya tidak melakukan puasa, dan tadi juga saya makan rambutan, anggur, ini langsung naik gitu ya. Nah, anyway, yang akan dilakukan pemerintah itu membantu penyediaan ya, seperti berbagai alat testing. Jadi menurut saya ini bisnis di apakah jadi distributor alat-alat tes ini, menurut saya sih menarik ya, termasuk juga alat tes COVID ya misalnya. Dan ini juga ketika terjadinya serangan pertama COVID ini, terbukalah keringkihan kita ya, 90% bahan baku obat kita itu ternyata diimport gitu. Nah, ini juga bagian dari transformasi sistem ketahanan kesehatan ya, bagaimana dapat memproduksi vaksin di dalam negeri. Nah, saya ingin ringkas saja, toh teman-teman nanti bisa lihat materinya. Yang menurut saya yang penting juga adalah transformasi teknologi kesehatan ini. Bagaimana informasi kesehatan itu sekarang ada cerai-berai lah ya, boleh dibilang, dan nggak menyatu ya. Saya di rumah sakit banyak sekali data, tapi itu tidak bisa dimanfaatkan ya. Padahal itu datanya penting banget untuk riset kedokteran di Indonesia, dan ini menurut saya suatu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan bisa juga nih kita bikin startupnya ya, terkait dengan informasi teknologi kesehatan. Ini menurut saya penting banget. Oke, kita masuk sekarang tadi 2 ya, investasilah di kesehatan, karena itu penting. Ngapain kita tajir tapi duitnya hanya habis buat ke rumah sakit aja ya gitu. Investasilah, dan saya sendiri berkenan menjadi contoh. Kemudian investasi di sektor kesehatan bisa langsung ya, berbisnisnya di sana, buka startupnya atau menjadi distributornya ya. Menurut saya itu menarik ya. Itu yang ketiga di capital market. Nah, masalahnya di capital market Indonesia sektor kesehatan itu hanya 3%. Ada sekitar 23 emiten ya. Bahkan itu tinggal 22 karena yang satunya itu nggak ada bobotnya teman-teman. Dan kalau saya lihat itu yang paling besar di sektor kesehatan itu adalah, nah seperti bisa terlihat pada peraga ini ya. Jadi tadi udah 3% ya. Di dalam 3% itu ternyata teman-teman ya, itu yang paling besar Kalbe ya. Kalbe itu di dalam bobotnya itu boleh bilang 0,98 ya, hampir 1% lah ya. Situ 30% sendiri di dalam indeks IDX HLTH ya, health ya gitu. Nah, teman-teman silakan gunakan data ini at your own risk ya. Saya tampilkan beberapa temuan dari Bloomberg ya. Ada last price, ada target price 20 bulan, ini konsensus analis. Dari situ kita bisa hitung upside-nya, dan bisa dilihat ini hanya 8 perusahaan yang di cover gitu ya. Saran saya ini seperti ada sejumlah saham yang tahun lalu moncer ya, Itama Rano Raya, ada baiknya teman-teman lakukan riset sendiri ya. Menarik, saham ini umumnya debt to equity ratio-nya rendah ya teman-teman gitu. Jadi hanya saham-saham BUMN aja ya. Kalbe mungkin exception ya teman-teman. Dan kalau saya melihat ini ya, jadi bisa dipertimbangkan operating margin ya, ya lumayan 16-an, ada beberapa yang bagus. Tapi yang bagus ini nanti hati-hati nih, kalau pemerintah melakukan reformasi biasanya ada liberalisasi yang menyebabkan juga penurunan margin. Saran saya yang lain adalah investasi saham kesehatan ini di luar negeri ya teman-teman. Tadi kalau saya cermati di Amerika itu ada sekitar
13% ya. Saham kesehatan ini teman-teman bisa lakukan, bisa menggunakan GoTrade misalnya, atau investasi di saham syariah yang dimungkinkan ya untuk investasi 100% di luar negeri. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi, jaga kesehatan dan investasi di bisnis serta saham kesehatan. Terima kasih.